Hey guys, welcome back to O's Game channel. So today I will upload a different type of video. As you can see in the title, this video is about disability world, so that you guys know a little bit about your fellow disabled. And I'm gonna upload it into like 4 parts. So the first part is about physical disability. And the second part is deaf disability. Mental disability. Sorry. And the third one, deaf. Final one is blind disability. So before the video start, I just want to tell you that I'm very sorry because I cannot finish the English subtitle in this video. Okay, so I guess I already chit chat long enough. Before we continue to the video, if you guys want to see another awesome content from O's Game, make sure to subscribe to the channel and with the bell notification on. And if you guys enjoy this video, don't forget to give it a big thumbs up or double thumbs up, yeah? Because double thumbs up or triple thumbs up makes my heart triple smile. Okay, so that's it. Enjoy the video, guys. Perkenalkan, namaku Elo Kusuma, kuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV), jenis difabelnya daksa kedua tangan dan dari lahir. Nama saya Adi Setiawan, saya mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, angkatan 2017. Di sini kebetulan saya tunadaksa. Nama saya Octaviani Jundrani, panggilannya Via. Kuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2019. Difabel daksa tangan. Nama saya Dwi Purnama Siti, biasa dipanggil Dwi, dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, prodi Teknik Informatika, angkatan 2019. Difabel daksa atau saya bisa dipanggil Siti. Menurutku difabel itu apa? Jadi difabel itu teman-teman yang memiliki kekurangan, tapi juga mereka memiliki kelebihan yang luar biasa aja. Menurut saya sendiri, difabel itu seorang yang mengalami perbedaan ability itu semacam kemampuan, perbedaan kemampuan. Kalau orang-orang pada umumnya mungkin nyebutnya tidak memiliki kemampuan, tapi kalau saya nyebutnya mungkin memiliki perbedaan aja dalam kemampuannya. Difabel itu satu anugerah Tuhan untuk manusia, karena nggak semua orang itu bisa survive dengan kekurangannya, baik itu terlihat ataupun tidak terlihat. Difabel itu kalau menurut saya itu adalah manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda oleh Tuhan untuk menjalani sebuah aktivitas atau kehidupan di sekarang ini. Kalau masalah minder sih aku pernah dulu waktu masih kecil. Karena aku punya dua tangan gitu ya, plus juga karena sering diliatin jadi ya minder gitu. Tapi kalau sekarang sih sudah kurang sih, karena ya doangan dari orang tua juga teman-teman gitu yang selalu support gitu, kayak selalu ngajak keluar, jadinya ya nggak jadi kurang minder lagi. Kalau minder pernah pastinya. Kalau aku dulu mindernya karena pandangan orang sekitar yang nggak baik. Aku juga pernah merasa kayak titik paling terendah dalam hidup. Kayak ini apaan sih, sampah. Aku merasa kalau aku tuh sampah, makanya aku minder. Tapi kalau sekarang mungkin mindernya udah berkurang banyak, karena aku merasa orang lain tuh rendah daripada aku. Aku harus menyembuhkan diriku untuk menjadi nggak minder. Ya bullshit sih kalau nggak minder, maksudnya apalagi kekurangan yang tampak kayak disabilitas itu kan, fisik itu pasti minder waktu pasti kecil, terutama masih TK, SD itu minder banget, apalagi sering diomong-omongin teman-teman gitu ya. Terus habis itu udah nggak minder lagi itu sebenarnya ibu itu yang paling berperan gimana aku jadi nggak minder, jadi pede itu dengan ngikutin semua kegiatan gitu loh. Jadi kayak ekstra apapun diikutin, terus lomba apapun coba diikutin itu. Bener-bener udah pede banget itu kelas 6 SD itu udah bener-bener udah pede banget.
bener-bener udah kayak cuek gitu, diomongin orang juga udah biasa. Ya caranya nggak minder ya kalian coba hal-hal yang nggak pernah kalian coba, kayak misalnya kayak disabil itu biasanya Kak dia kan menghindari kegiatan-kegiatan yang di muka umum seperti mungkin nyanyi atau baca puisi atau pidato atau apa. Nah itu coba yang kayak gitu biarkan mereka tahu, dengan mereka tahu mereka akan menerima. Kalau minder sih pernah, mindernya itu nggak seperti aktivitas itu sebenarnya nggak. Kalau aku yang minder malah akademiknya, jadi kayak disuruh maju kelas gitu, apa minder. Kalau di luar gitu nggak pernah minder aku, gitu. Soalnya aku positif aja. Kalau mau itu orang mau apa lihat kita apa gitu, aku nggak pernah gitu apa. Aku selalu positif thinking aja sebenarnya. Aku nggak pernah minder sebenarnya. Kalau mau kesana nggak pernah. Karena sekarang nggak pernah. Ya. Ya pastinya ada. Anggatanku pasti banyak. Aku nggak bisa pergi kemana-mana sendiri. Aku nggak bisa pergi main seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Kalau orang lain bisa pergi main kemana pun mereka suka, ke pantai, ke gunung dan lain-lain, aku nggak bisa, hanya bisa diam di rumah. Kayak gitu. Kalau ada teman yang mau main kemana ke tempat yang mereka suka, aku masih harus mikir-mikir siapa yang bakal mau menjadi teman untuk menggendongku atau memanduku selama di sana. Karena nggak semua orang bakalan mau untuk melakukan hal itu. Solusinya belum nemu. Terserah orangnya, tinggal orangnya mau apa enggak kayak gitu Kak. Karena ini cakupannya sama orang lain. Kalau orangnya mau repot-repot jauh-jauh aku, ngangkat aku ketika aku mau main, ya itu kayak aku udah mau aja, udah gak ada minder sama orang sekitar. Cuman masalahnya sama orang lain. Orang itu mau nggak, rela nggak buat kayak gitu, buat soro-soro. Nah, kalau dulu hambatanku itu selalu mungkin karena aku itu dulu suka nari ya. Nah waktu nari itu hambatanku biasanya harus pakai properti yang pakai 2 tangan. Nah aku tuh nggak bisa di situ. Dan itu biasanya kayak gimana caranya diakalin atau itu jadi di double tip. Jadi pokoknya intinya itu benar-benar diakalin gimana caranya bisa gitu. Bukan menyerah aja. Tapi kalau emang udah nggak bisa ya udah. Sebenarnya sih nggak begitu banyak hambatan kalau buat aku sendiri. Hambatanku itu susahnya tuh cuman kalau mau ke toilet sendirian, apa kemana gitu sendirian itu yang susah. Jadi ya kemana-mana aku harus pakai celana pendek gitu biar gampang aku kalau ke toilet. Solusinya tadi yang kayak aku bilang gitu, apa kemana-mana aku selalu pergi pakai celana pendek gitu. Jadi ya biar gampang aku turunin sama naikinnya tanpa bantuan orang lain. Plus juga cari toiletnya tuh yang bersih dan besar gitu. Kalau hambatan sih sebenarnya apa ya, mobilisasi kemana-mana sebenarnya. Kan dulu waktu kecil aku main sama teman gitu kan. Terus teman tadi mau main ke sana jauh gitu. Aku nggak bisa ikut. Terus aku di rumah wes nggak apa-apa ngapain. Ya wes gitu. Mobilisasi sih hambatan. Solusinya sih aja ikutin aktivitas sehari-hari guys. Kalau temennya ke sana main sendiri, kita cari temen yang lain. Kalau nggak ada temen ya udah di rumah aja guys. Aku gitu. Motivasi itu kalau aku sih kalau kita nggak bisa nggak bisa kita gerakan fisik kita, maka akal kita atau yang lain yang bisa kita gerakan untuk meraih masa depan. Aku ingin membuktikan ke teman-teman yang non difabel bahwa teman-teman difabel bisa kayak mereka gitu, kayak bisa jalan-jalan, bisa sekolah, ya pokoknya bisa senang-senang, dapat pendidikan yang tinggi juga. Karena hidup itu nggak setahun 2 tahun, panjang. Terus kita udah dianugerahin hidup juga, itu udah syukur kan. Banyak kayak orang yang mungkin nggak disabil tapi dikasih umur yang pendek gitu. Jadi kayak ya udah, kenapa? Apa bedanya sih? Cuma fisiknya doang. Cuma gimana ya caranya buktiin kamu itu sama yang lain, bukan berhenti karena Anda berbeda. Karena ada target yang harus diselesaikan. Dan target itu tidak bisa diucapkan di sini. Yang target pribadi yang harus segera dicapai. Misi
bagi aku pastinya lebih baik. Terus sama mencoba membuat disabilitas itu lebih setara lagi, karena sekarang itu sudah kayak emang udah banyak gerakan-gerakan disabilitas yang apalagi kayak kampus inklusif gitu-gitu, tapi masih kayak banyak gitu loh, banyak yang belum kayak gitu. Nah, aku pengen lebih lagi, kalau disabil itu bisa jadi PNS, disabil itu bisa jadi ini, disabil itu bisa jadi apalah, intinya kayak yang sekarang belum bisa dilakuin buat disabil, semoga di masa depan dan dengan kontribusi dari aku pribadi bisa lebih bagus. Yang pertama misi saya ya, yang pertama itu membahagiakan orang tua dulu, karena dari kecil kan orang tua berperan penting untuk kehidupan saya ya. Terus yang kedua itu memajukan difabel itu biar bisa setara dengan orang lain ya. Kalau di desa-desa itu kalau untuk difabel itu setiap hari kayak dibully gitu. Kalau di desa-desa maka dari itu saya nanti misi biar bisa setara. Untuk misi pastinya ingin seperti orang-orang normal pada umumnya. Mereka bisa bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri, sedikit lebih mandiri, nggak ngerepotin orang lain, sama seperti orang lain. Sebenarnya sih aku cuma ingin kayak teman-teman yang non deaf kayak Indonesia atau seluruh dunia gitu, nggak memandang teman-teman difabel tuh berbeda gitu, nggak kayak terus dipandangin gitu, kayak biasa aja gitu. Jadi kayak sudah biasa ada teman-teman difabel. Pesan saya untuk orang-orang normal atau orang-orang non difabel, tingkatkanlah kepedulian kalian karena kalian akan menjadi difabel jika kalian tidak peduli. Pesanku sih, kalau kalian lihat teman difabel itu ya biasa aja gitu, jangan kayak terus dipandangin gitu. Terus kalau mereka emang butuh bantuan dan kalau emang mereka mau ditolongin ya bantuin aja. Tapi misalnya kalau mereka tidak mau dibantuin, kalian nggak usah marah gitu, nggak usah marah gitu aja sih. Sama setidaknya kalian bisa peka terhadap teman-teman difabel. Untuk teman-teman yang di luar yang masih difabel atau yang orang normal, setarakan anak difabel supaya anak difabel bisa terus menjalani aktivitas dengan sebaik-baiknya, terus jangan membuli karena nanti membuat anak difabel itu menjadi pesimis untuk menjalani sebuah aktivitas. Manusia itu dianugerahi hati nurani yang bukan buat hanya mencintai tapi juga menerima. Jadi kalau kalian belum bisa menerima kekurangan orang lain, apalagi dengan fisik ataupun mental, berarti kalian bukan manusia. Karena manusia itu yang punya hati nurani, yang bisa menerima dan bisa mencintai.